Wah, banyak yang nge-review vitamin nih di TikTok. Jadi Nah, aku mau nanya nih, siapa yang pernah belanja online karena reviewan orang-orang yang viral di media sosial? Coba komen ya yang pernah. Bersama saya Nurul Sakinah, Community Manager SwipeRx Indonesia. Semua akan saya bahas di Swipepreneur, edukasi membangun farmasi. Sebelum kita bahas materi selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini karena kita akan memberikan banyak konten yang bermanfaat buat swiper. Lima hal yang mempengaruhi orang Indonesia belanja online. Nah, sebelumnya mau nanya nih, siapa aja yang udah pernah belanja online? Aku yakin sih semuanya udah pada pernah ya, apalagi anak muda zaman now. Nah, sekarang orang tuh belanja online tuh nggak tiba-tiba belanja gitu. Ada banyak faktor yang bikin mereka mau belanja online, terutama dari sosial media. Apa aja sih? Yuk kita cek. Yang pertama, pengaruh media sosial. Nah, orang Indonesia tuh lebih percaya kalau suatu produk atau toko ada akunnya di media sosial. Bener nggak? Karena aku sendiri kalau misalnya belanja, aku akan cek dulu nih di media sosial. Dia ada brandnya nggak sih? Ada tokonya nggak sih? Atau buka YouTube atau lihat di Google, lihat review orang-orang. Karena kalau nggak ada di media sosial tuh jadi kayak ragu gitu kalau sekarang ya gitu. Nah, ternyata ini nggak sendiri. Berdasarkan survei dari BMI Research, 80% orang Indonesia itu sebelum beli sesuatu pasti akan ngecek sosial media. Karena mereka sangat dipengaruhi banget sama media sosial. Nah, jadi bener kan kalau orang mau beli sesuatu udah pasti ngeceknya media sosial. Jadi yang bikin orang mau beli sesuatu karena produk itu atau toko itu memang sudah ada kontennya, sudah ada akunnya di media sosial. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh review atau testimonial. Nah, ini juga nih penting. Kayak sekarang kan kalau apa-apa viral. Kalau viral barangnya sold out. Karena orang Indonesia tuh gampang banget beli sesuatu yang lagi rame diomongin. Nah, ternyata berdasarkan data Hotsuite, itu tools media sosial ya, lebih dari 51% orang harus melihat review produk dulu di media sosial. Jadi ini orang harus kepo dulu di media sosial. Misalnya aku mau beli barang nih, mau ke toko misalnya. Orang akan datang ke akun Instagramnya, akun TikToknya, ngelihat highlightnya, ngelihat storynya, ngelihat feednya, bacain komen-komennya. Gimana sih testimoni dari orang-orang yang udah pernah beli tuh, puas apa enggak sih pelayanannya, terus adminnya ramah apa enggak, itu juga sekarang ngaruh loh dalam menentukan orang mau beli apa enggak gitu. Nah, terus dicek lagi nih konten yang ngebahas produk ini atau toko ini ada enggak gitu. Jadi sekarang kayak gitu yang dicari. Jadi kalau apotik teman-teman nggak ada testimoni, nggak ada review, nah itu perlu dipikirin lagi gitu. Nah, dan sekarang kan segala obat, segala multivitamin juga kan belinya online ya. Orang jadi hati-hati banget nih beli perlengkapan seperti itu. Makanya penting banget teman-teman buat punya testimoni positif ataupun kepuasan dari pelanggan yang pernah beli di apotek teman-teman dipajang di media sosial teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah pengaruh interaksi. Interaksi apa ya? Konsumen zaman now tuh seneng ngobrol sama brand atau toko di media sosial. Nah, contohnya apa sih maksudnya ngobrol sama brand? Teman-teman ada yang ngikutin sosial medianya Netflix nggak? Aku tuh suka ngikutin, jadi kalian bisa cek ya. Di situ tuh adminnya kalau balesin komen-komen, baik di Twitter, di TikTok, atau di Instagram, itu tuh kayak temen ngobrol gitu, friendly gitu. Jadi kayak bukan ngobrol sama brand atau company, tapi kayak berasa ngobrol sama temen. Nah, anak zaman now tuh sekarang senengnya gitu. Gue bakal milih beli sesuatu kalau adminnya tuh ramah dan kita banget bahasanya gitu. Jadi teman-teman bisa pastiin juga apotik teman-teman di media sosial tuh berinteraksi juga nih dengan followersnya. Jadi jangan sampai ada orang komen gak dibales. Atau orang komen tapi balesnya kayak robot gitu. Serius banget udah kayak akun resmi gitu. Sementara kan teman-teman akun apotik yang harusnya banyak mengedukasi kesehatan kan ke followersnya gitu. Jadi jangan sampai orang-orang yang komen tuh dibiarin aja, didiemin aja gitu. Jadi itu yang sekarang dilihat sama pembeli zaman now gitu. Jadi itu yang perlu diperhatiin. Nah, yang keempat, pengaruh kemudahan menjangkau brand. Maksudnya apa sih? Nih, kalau dulu kita mau nanya-nanya produk,
mau beli sesuatu nelfon dulu kan, atau datengin langsung tokonya, baru percaya. Ini warnanya apa, ukurannya, harganya, cara kirimnya, itu kan butuh waktu yang pertama. Kedua butuh ongkos buat ke lokasinya langsung, ya kan. Yang ketiga, jadi ongkos juga kalau nelfon kan, kena pulsa. Nah sekarang orang udah males tuh yang kayak gitu-gitu. Mereka akan cari cara tersimpel, terefisien, dan termurah mungkin. Yaitu di media sosial. Jadi ini bisa dicek juga ya, kalau aku misalnya mau beli baju gitu. Aku akan tanya dulu nih ke adminnya, ada ukuran ini nggak ya? Terus bisa dikirimnya COD nggak misalnya? Atau bisa pakai e-wallet nggak gitu. Jadi enak gitu, sekarang ada feedback. Jadi sebelum orang membeli sesuatu, dia akan nanya dulu. Nah kalau adminnya menjawab dengan jelas, dengan ramah, dan informasinya detail, oke, aku beli gitu. Tapi kalau adminnya nggak respon, nggak bales, orang jadi mikir-mikir, akhirnya nyari ke kompetitor. Nah, apotik teman-teman ketika membuat sosial media pastiin dibales gitu. Jadi nggak apa-apa orang banyak yang nanya, ribet gitu. Tapi itu yang bikin orang dapat informasi, akhirnya dia mau membeli. Karena orang zaman now tuh udah lebih smart, lebih cerdas. Dia nggak mau asal beli, dia harus tahu dulu nih segala detail tentang produknya. Karena kan orang itu harus mengeluarkan uang kan untuk membeli produknya. Apalagi kalau di apotik itu kan obatnya terkait kesehatan, jadi nggak bisa sembarangan kan dibeli. Jadi pasti orang akan nanya dulu. Gitu. Jadi pastiin teman-teman memastikan di konten sosial medianya atau adminnya tuh merespon ya pertanyaan-pertanyaan dari followersnya. Nah, yang kelima nih, yang terakhir ini kayaknya yang paling populer. Pengaruh influencer gitu. Karena influencer itu sekarang udah paling iklan tuh efektif tapi mahal kan ya. Teman-teman bayangin kalau di TV tuh masang iklan tuh bisa jutaan rupiah. Sementara apotik kita aja kan baru bikin ya misalnya ya, atau baru berdiri gitu. Pasti lebih butuh buat biaya operasional daripada buat iklan. Nah di sosial media itu gratis gitu, jadi teman-teman bisa promosi. Nah tapi kalau cuma ngandelin akun sosial media aja, terus postingan biasa doang, itu nggak berkembang akun media sosialnya. Jadi teman-teman perlu yang namanya tokoh yang mempunyai banyak massa yang bisa mempengaruhi orang-orang beli ke apoteknya teman-teman. Kita biasa nyebutnya influencer atau KOL ya, Key Opinion Leader. Atau kalau bahasa zaman now selebgram, seleb talk, seleb tweet gitu, banyak sebutannya. Tergantung platform yang mau dipakai gitu. Jadi orang sekarang ngelihat nih produk apa, dipromosiin siapa, baru dia mau beli. Kita kasih contoh ya. Waktu zamannya McD itu rame sampai sold out karena kerjasama sama BTS, itu karena apa? Itu karena McD endorse atau bekerjasama sama BTS. Jadi BTS menginfluence followersnya atau fans-fansnya yang ada di Indonesia biar beli. Makanya kan kalau teman-teman bisa lihat satu hari itu bisa bikin macet, bisa bikin ngantri ya kan di mana-mana. Nah itu begitu kencangnya pengaruh influencer. Tapi untuk apotik teman-teman, apa perlu sampai selebritis? Nah menurut aku itu nggak perlu, karena sekarang yang namanya influencer banyak kategorinya. Ada influencer kecil, ada influencer yang besar, ada selebritis, itu banyak jenisnya. Pastiin teman-teman pilih influencer yang memang sesuai sama target pelanggannya apotik teman-teman. Misalnya teman-teman pengen promosiin vitamin. Nah teman-teman cari deh orang-orang yang followersnya banyak dan dia biasa sharing konten-konten tentang kesehatan, kebugaran, fitness. Nah itu lebih cocok gitu. Jadi nggak perlu selebritis ya. Nah jadi kesimpulannya, jika teman-teman ingin mendapatkan jangkauan pembeli yang lebih dari yang sekarang, teman-teman harus memperhatikan 5 hal tadi. Jadi pastikan media sosial teman-teman termanage dengan baik dan memastikan 5 hal itu teman-teman coba. Oh ya. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman praktekin. Nanti bisa komen ya di bawah akun media sosial teman-teman. Aku juga pengen lihat nih media sosial apotik teman-teman udah cakep apa belum nih. Nanti kita bahas ya. Karena selanjutnya kita akan bahas nih media sosial yang paling populer, paling 4 tertinggi apa aja sih di Indonesia gitu. Jadi teman-teman komen ya di bawah media sosial yang udah kalian pakai apa aja. Nah jangan lupa aktifin fitur loncengnya biar teman-teman terupdate nih materi besok, karena penting banget. Karena itu yang menentukan media sosial mana sih yang paling cocok dan paling banyak potensi pelanggan buat apotek teman-teman. Itu ya.
Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share materi ini ke orang-orang yang dirasa mendapatkan manfaat dari materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Swipepreneur, edukasi membangun farmasi. Swipe RX.